Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Alisa Diana Natalia dengan NIM akhir 038 dan teman saya Desa Putudiah Marta Lestari dengan NIM akhir 280 akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Nah, apa sih yang kita bahas di materi neraca pembayaran internasional? Yang pertama tentang masalah-masalah transaksi ekonomi internasional. Lalu yang kedua, pos-pos dalam neraca pembayaran internasional. Sebelum ke pembahasan, apa sih neraca pembayaran internasional? Neraca pembayaran internasional bisa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar atau catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi suatu penduduk dari suatu negara dengan negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu apa sih tujuan dari neraca pembayaran internasional ini? Nah, tujuannya yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Lalu yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Lalu ada pos-pos neraca pembayaran internasional. Yang pertama ada pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang ini mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debit, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Apabila pos ini meliputi barang-barang yang berwujud atau nyata disebut sebagai transaksi dagang nyata atau visible trade transaction. Sebaliknya, jika meliputi barang-barang yang tidak nyata atau transaksi jasa disebut invisible trade transaction. Contohnya ekspor kopi Indonesia ke luar negeri dijumpai dalam pos transaksi dagang nyata pada sebelah kredit neraca pembayaran Indonesia. Sebaliknya, apabila orang Malaysia yang menaiki pesawat Garuda Indonesia dari Kuala Lumpur ke Jakarta, pos transaksinya termasuk dalam transaksi jasa di sebelah kredit. Lalu yang kedua ada pos pendapatan modal. Pos pendapatan modal atau income on investment adalah semua transaksi penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanam modal di negara kita. Umumnya berbentuk keuntungan dividen dan bunga. Keuntungan dividen dan bunga yang diterima dari hasil penanaman modal di luar negeri dalam neraca pembayaran akan terlihat pada transaksi kredit dalam pos pendapatan modal. Sebaliknya, keuntungan dividen dan bunga yang dikirim ke luar negeri sebagai hasil dari penanaman modal di dalam negeri kita akan ditemui dalam transaksi debit pada pos pendapatan modal. Lalu yang ketiga ada pos transaksi unilateral. Pos transaksi unilateral ini antara lain yang termasuk di dalamnya adalah hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Yang pertama, transaksi hadiah ini berbeda dengan transaksi lainnya. Transaksi ini tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima untuk membayar harga hadiah yang telah diterima tersebut. Begitu juga bagi si pemberi hadiah. Transaksi penyerahan barang tidak menimbulkan hak baginya untuk menerima pembayaran. Transaksi yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban ini yang disebut sebagai transaksi unilateral atau unilateral transaction. Lalu yang kedua, bantuan. Bantuan yang sering kita jumpai dalam pemberitaan media massa seperti bantuan makanan dan obat-obatan ke negara-negara tertentu yang sedang dilanda bencana alam juga termasuk transaksi unilateral atau transaksi sepihak. Lalu yang ketiga ada pos transaksi transfer unilateral. Pos pengimbang dari transaksi unilateral atau pos transaksi sepihak. Itu disebut pos transaksi transfer unilateral. Untuk mengimbangi transaksi sepihak debit
atau kredit, maka pos transfer akan menjadi debit dan kredit. Lanjut yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung atau direct investment ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk suatu negara, seperti mendirikan perusahaan baru di negara lain. Bila terjadi pembelian saham atau pembelian perusahaan oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain, maka pos penanaman modal langsung akan didebit. Sebaliknya, akan dikredit jika terjadi penjualan saham kepada penduduk negara lain atau ada penduduk negara lain yang mendirikan perusahaan di dalam negeri. Lalu yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka panjang atau long term loan meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat obligasi antar penduduk di suatu negara dengan penduduk negara lain. Penjualan obligasi oleh penduduk Indonesia kepada penduduk negara lain akan terlihat pada pos hutang piutang jangka panjang dalam neraca pembayaran Indonesia di sebelah kredit. Sebaliknya akan terlihat di debit pos hutang piutang jangka panjang apabila penduduk Indonesia membeli obligasi dari penduduk negara lain. Pos hutang piutang jangka panjang ini dipisahkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pos hutang piutang jangka panjang pemerintah atau official long term loan. Lalu yang kedua, pos hutang piutang jangka panjang swasta atau private long term loan. Lalu lanjut yang keenam, pos hutang piutang jangka pendek. Hutang piutang jangka pendek atau short term loan merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari setahun. Umumnya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Hal-hal lainnya sama dengan pos hutang piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka pendek sering diusahakan menjadi 2, yaitu pos hutang piutang jangka pendek pemerintah atau official short term loan. Lalu yang kedua, pos hutang piutang jangka pendek swasta atau private short term loan. Lalu yang ketujuh, pos sektor moneter. Pos sektor moneter atau monetary sector atau biasanya disebut lalu lintas moneter pada dasarnya adalah transaksi-transaksi pembayaran. Pembayaran itu meliputi pembayaran terhadap transaksi yang tercatat dalam rekening berjalan atau current account, seperti transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transfer unilateral. Di samping itu, termasuk pula transaksi penanaman modal langsung atau investment account, seperti hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek. Jika pengeluaran current account dan investment account lebih besar dari penerimaan current account dan investment account, maka akan terdapat suatu perbedaan yang dinamai dengan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada pos sektor moneter, atau sering juga disebut sebagai neraca pembayaran sektor moneter. Biasanya dalam neraca pembayaran sektor moneter ini terdiri dari yang pertama, bank sentral, dan yang kedua, bank-bank devisa. Lalu yang terakhir, pos selisih perhitungan atau error and omissions. Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya pos selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dalam neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau balance. Sistem pencatatan neraca pembayaran internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama ada transaksi debit dan yang kedua ada transaksi kredit. Yang pertama yaitu transaksi debit merupakan transaksi menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Transaksi ini merupakan transaksi negatif karena transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa negara. Dan yang kedua yaitu transaksi kredit merupakan transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Transaksi ini merupakan transaksi positif karena menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Penggolongan dari transaksi dalam neraca pembayaran internasional dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu transaksi otonom dan yang kedua itu transaksi kompensasi.
Yang pertama itu transaksi otonom merupakan transaksi yang timbul atas inisiatif pihak tertentu dan bukan sebagai akibat atau ikut dari transaksi lain. Misalnya, modal keluar jangka pendek atas pembayaran secara kredit ekspor barang. Dan yang kedua itu transaksi kompensasi merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat atau kompensasi dari transaksi lain, misalnya itu ekspor dan impor. Berikutnya yaitu masalah transaksi neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu sering mengabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik dan sebaliknya jika mengalami defisit maka akan dianggap jelek. Dan yang terakhir yaitu keputusan untuk memberi bantuan seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Juga ada beberapa masalah dalam neraca pembayaran internasional Indonesia. Yang pertama yaitu neraca jasa surdefisit karena pembayaran bunga luar negeri Indonesia yang masih besar dan juga penggunaan jasa luar negeri seperti penggunaan kapal laut asing yang masih tinggi. Yang kedua yaitu komposisi arus modal dalam neraca modal lebih didominasi oleh investasi portofolio sehingga membuat cadangan devisa menjadi rawan. Yang ketiga yaitu neraca perdagangan meskipun selalu surplus tapi ekspor menjadi tumpuan Indonesia karena masih pada komoditas primer atau pertanian dan pertambangan dan juga suplainya inelastis dan harganya fluktuatif. Di mana negara tujuan ekspor juga masih pada Jepang dan Amerika Serikat sehingga kurang variatif. Dan yang terakhir yaitu impor non migas yang merupakan 78,2% dari total impornya dan masih cukup besar yaitu 71,97 juta dolar Amerika Serikat. Proses penyeimbangan neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tingkat harga, yang kedua tingkat kurs, dan yang terakhir itu sektor moneter. Yang pertama itu tingkat harga, merupakan neraca pembayaran yang surplusnya dapat menyebabkan bertambahnya uang yang beredar. Sebaliknya, neraca pembayaran di defisit akan mengurangi uang yang beredar. Pertambahan uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya berkurangnya uang beredar akan menyebabkan penurunan harga. Yang kedua yaitu tingkat kurs. Dalam penyeimbangan melalui tingkat kurs ini ada devaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Keberhasilan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan tergantungan pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing. Dan yang terakhir yaitu sektor moneter, yang merupakan pendekatan sektor moneter. Neraca pembayaran menganggap bahwa timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran karena ketidakseimbangan portofolio yaitu saldo kas yang terjadi berbeda dengan saldo kas yang diinginkan masyarakat.